Mohon izin perkenalan, nama saya Wahyu Budi Satria, nomor NDH 06, Angkatan 2, Kelompok 1. Saya akan membacakan sebuah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dengan jabatan saya sebagai penata kelola pemerintahan. Tugas jabatan penata kelola pemerintahan terdapat di sebuah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor SKJ.01 tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana. A. Penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan. B. Penyusunan rencana dan program kerja pemerintahan. C. Monitoring dan evaluasi program pemerintahan. Berikut uraian tugas Kemenpan RB Republik Indonesia nomor SKJ.01 tahun 2025. Yang pertama, menyusun dan memelihara dokumen administrasi pemerintah dengan tertib dan sistematis. Kedua, mengelola korespondensi dan dokumen pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi. Ketiga, berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan kelancaran proses administrasi pemerintahan. Keempat, menyusun rencana kerja teknis tahunan atau program strategis berdasarkan analisis kebutuhan atau arahan. Kelima, melaksanakan secara teknis hasil integrasi kebijakan nasional dan daerah melalui pelaksanaan program kerja. Keenam, menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang terstruktur namun sederhana sesuai dengan petunjuk pimpinan. Ketujuh, melakukan dukungan untuk monitoring pelaksanaan program pemerintahan berdasarkan indikator keberhasilan, dukungan pengumpulan data, bahan, informasi, dan hal lain yang dibutuhkan. Kedelapan, membantu teknis evaluasi hasil program kerja dan menyusun rekomendasi perbaikan. Kesembilan, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan atau arahan. Adapun 5 isu berdasarkan tupoksi yang di atas tadi. Yang pertama, belum optimalnya dalam pemeliharaan dokumen administrasi dengan sistematis. Kedua, belum optimalnya pengelolaan dokumen pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, belum optimalnya koordinasi antar unit terkait proses administrasi pemerintahan. Keempat, belum optimalnya tim evaluasi hasil program kerja. Kelima, belum optimalnya penyusun hasil evaluasi sesuai kebutuhan. Dari kelima isu tadi, kita akan menapisnya menggunakan APKL. APKL tersebut merupakan kepanjangan dari aktual, problematika, kekalayakan, serta layak. Dari beberapa isu tersebut, kita akan uraikan dan memberinya poin masing-masing. Pertama, belum optimalnya dalam pemeliharaan dokumen administrasi dengan sistematis. Kita beri poin APKL-nya 4, 3, 5 dengan total 16. Yang kedua, belum optimalnya pengelolaan dokumen pemerintahan sesuai kebutuhan. Kita beri poin 5, 4, 5, 5 dengan total poin 19. Yang ketiga, belum optimalnya koordinasi antar unit terkait proses administrasi pemerintahan. Kita beri poin 4, 3, 5, 3 dengan total poin 15. Yang keempat, belum optimalnya tim evaluasi hasil program kerja. Kita beri poin 3, 5, 4, 5 dengan total 17. Yang terakhir, belum optimalnya penyusun hasil evaluasi sesuai kebutuhan. Kita beri poin 3, 3, 4, 4 dengan total poin 14. Demikian yang kita ambil dari 3 peringkat. Yang pertama ada di poin kedua, yang kedua ada di poin keempat, yang kelima ada di poin pertama. Dari poin 3 yang kita ambil, 3 peringkat, kita akan menganalisisnya menggunakan USG atau yang kepanjangannya disebut Urgency Social Growth, di mana
Urgensi tersebut merupakan suatu isu yang harus dibahas. Seriousness merupakan suatu isu yang harus dibahas dikaitkan dengan akibat. Growth merupakan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Di sini kita beri poin 5 itu sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 kurang mendesak, 1 tidak mendesak. Yang mana 3 peringkat tadi? Poin pertama, belum optimalnya dalam pemeliharaan dokumen administrasi dengan sistematis. Itu kita beri poin 5, 4, 3 dengan total poin 12. Yang kedua, belum optimalnya pengelolaan dokumen pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Kita beri poin 5, 5, 4 dengan total 14. Yang ketiga, belum optimalnya tim evaluasi hasil program kerja. Kita beri poin 4, 3, 3 dengan total 10. Demikian poin tertinggi yang berhasil diraih dengan poin 2. Permasalahan yang kita ambil dari poin ranking pertama tadi, kita analisis dengan fishbone diagram, yang mana fishbone diagram tersebut dengan bentuk kepala belum optimalnya pengelolaan dokumen pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Kita akan menggunakan 4M, yaitu Man, Material, Method, and Machine. Yang Man tersebut bagaimana keterbatasan standar kompetensi SDM atau yang memiliki pendidikan yang tidak sesuai. Yang kedua, material, terbatasnya ketersediaan sumber referensi. Metodenya, belum tersedianya alur kerja yang baku. Mesin, terbatasnya fasilitas pengelolaan dokumen pemerintah. Fishbone tadi, kita akan menggunakan alternatif pemecah masalah, yang mana akar masalahnya tadi menggunakan 4M. Yang pertama, keterbatasan standar kompetensi SDM, memiliki pendidikan yang tidak sesuai. Kita alternatifkan yang mana perlu diadakannya sebuah program pendampingan serta pengembangan kompetensi agar SDM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai kebutuhan pekerjaan, walaupun latar belakang pekerjaan tidak sesuai. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan sumber referensi. Kita pecahkan masalahnya menggunakan mengkolaborasikan sumber referensi internal dengan referensi digital dalam pengembangan sumber referensi, sehingga mendorong SDM untuk mau membuat serta berbagi. Yang ketiga, belum tersedianya alur kerja yang baku, maka kita akan menggunakan penyusunan SOP yang jelas dan struktur agar membuat alur kerja yang sistematis sehingga mudah dipahami dan menjadikan pedoman yang baku dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, terbatasnya fasilitas pengelolaan dokumen pemerintah dengan kita pecahkan menggunakan pendigitalisasian dokumen sehingga dapat mempermudah dalam mengontrol sekaligus pengelolaan dokumen menjadi hemat tempat serta lebih efisien. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi penata kelola pemerintahan.